Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Excel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengolah data perusahaan dengan menggunakan rumus-rumus Excel. Tentu dengan memahami dan mengetahui bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan rumus Excel ini akan mempermudah kita dalam menganalisis data dari perusahaan. Nah, kali ini saya akan membahas cara mengolah data dari 3 bidang sekaligus. Ada bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran, dan juga bidang keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita masuk pada pembahasannya. Nah, baik, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita olah. Sudah ada data dari bidang sumber daya manusia, kemudian data dari bidang pemasaran, dan juga dari bidang keuangan. Yang pertama kita akan mengolah data dari bidang sumber daya manusia terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabel dengan kolom dari nama karyawan, kemudian bidangnya mereka apa, gajinya berapa, kehadirannya berapa persen, dan juga nilai kinerjanya. Di sini mungkin saya akan mencari dulu rata-rata kehadiran mereka ini berapa. Rata-rata kehadiran. Untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian ketik average, kemudian buka kurung, lalu kita drag tabel kehadiran ini dari atas sampai bawah, karena kan kita mencari nilai rata-rata kehadirannya. Drag dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah muncul rata-rata kehadiran dari karyawan ini adalah 94%. Nah, kemudian mungkin kita akan mencari nilai kinerja tertinggi dari karyawan ini berapa. Nilai kinerja tertinggi. Nah, untuk mencari nilai kinerja tertinggi bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian ketik max dan buka kurung, lalu drag tabel dari nilai kinerja dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, maka sudah muncul nilai kinerja tertingginya yaitu 92. Kemudian kita akan mencari siapa karyawan yang memiliki nilai kinerja tertinggi. Ini karyawan yang memiliki nilai kinerja tertinggi. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus, ketik sama dengan, kemudian ketik indeks, kemudian buka kurung, lalu drag tabel dari nama karyawannya, dan setelah itu buka kurung, titik koma, kemudian ketik match, kemudian buka kurung, ketik max lagi, kemudian buka kurung, kita drag tabel dari nilai kinerja, drag dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, ketik titik koma ya, kemudian drag lagi tabel dari nilai kinerjanya, kemudian titik koma, lalu 0, kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali, lalu enter. Nah, sudah muncul siapa karyawan yang memiliki nilai tertinggi, yaitu Raka. Nah, jadi dengan mengetahui rumus-rumus Excel ini, kita bisa mengetahui nih karyawan mana yang berpotensi, kemudian karyawan mana yang perlu ditingkatkan lagi kinerja mereka. Jadi dengan mengetahui rumus Excel ini tentu mempermudah kita menganalisis sumber daya dari karyawan-karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas di bidang pemasaran. Nah, di bidang pemasaran ini sudah ada tabel dengan kolom bulan, kemudian jumlah unit, biaya iklan, dan omset. Jadi ini dari penjualan ya. Nah, pertama mungkin saya akan mencari pertumbuhan penjualannya berapa per bulan ini. Oke, jadi kita ketik saja sini di tabel buat kolom baru, pertumbuhan penjualan. Nah, di bagian pertumbuhan penjualan ini, untuk mencarinya, karena kan di bulan pertama tentu belum ada pertumbuhannya ya, jadi kita mencarinya di bulan berikutnya, di bulan Februari di sini. Kita bisa dengan untuk mencari pertumbuhan penjualan ini, yaitu dari omset bulan sekarang dikurangi omset bulan berikutnya, kemudian dibagi omset bulan sebelumnya. Jadi
Di sini ketik saja sama dengan, lalu buka kurung, pilih ini omset bulan yang akan kita cari, kemudian dikurangi bulan sebelumnya, kemudian tutup kurung, lalu dibagi dari bulan sebelumnya ini. Kemudian pilih enter. Nah, maka akan keluar ini. Kita buat menjadi persen ya, di sini, di bagian ini. Nah, kita pilih percentage. Oke, jadi pertumbuhan penjualannya dari bulan Januari ke bulan Februari ini sebesar 5%. Nah, untuk mengetahui semuanya, kita tidak perlu nih ngetik lagi satu-satu, tapi bisa saja langsung drag dari atas ke bawah. Nah, mudah banget kan, dan simple caranya. Nah, maka langsung keluar pertumbuhan penjualannya dari bulan-bulan ini tuh berapa. Kemudian selanjutnya saya akan mencari rasio efisiensi biaya iklannya. Jadi rasio biaya iklan ya, efisiensi biaya iklan. Nah, untuk mencari rasio efisiensi biaya iklan ini dari omset dibagi dengan biaya iklannya. Jadi caranya adalah kita ketik dulu sama dengan, kemudian omset di sini pilih dibagi dengan biaya iklannya, kemudian enter. Nah, maka keluar rasio biaya iklannya sebesar 47,5. Kita drag lagi dari atas sampai bawah, maka akan muncul semua nilai dari rasio biaya iklan ini. Nah, rasio biaya iklan ini menunjukkan berapa rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan berapa omset dari penjualan ini. Nah, semakin besar rasio biaya iklan ini, maka akan semakin besar pula omset yang didapatkan. Nah, selanjutnya, saya akan membuat tabel dari data ini. Kita drag ini dari bulan 4 kolom ini, kita drag semua. Oke, kemudian pilih di bagian insert, kemudian pilih pivot table. Nah, kita pilih existing worksheet, kemudian location-nya kita pilih di tempat yang kosong. Bisa di sini mungkin ya. Oke, kemudian pilih OK. Nah, di sini kita pilih dulu nih mana yang ditempatkan di bagian rows-nya, mana di bagian values-nya. Dan di bagian values-nya ini saya pilih omset ya. Omset. Nah, di bagian row saya pilih bulan. Oke, nah, maka sudah muncul tabelnya. Dan dari tabel ini kita bisa buat grafiknya. Untuk menjadi grafik kita drag dulu tabelnya, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih ini di bagian chart. Di sini ada banyak pilihan, tapi saya akan menggunakan grafik yang ini. Kita pilih saja sesuai kebutuhan kita. Saya akan memilih grafik yang ini, yang ini. Nah, maka akan keluar grafiknya dari penjualan. Di sini juga keluar ya total dari omsetnya berapa di tabel ini. Nah, bisa. Kemudian grafiknya berapa sudah digambarkan di sini. Jadi dari grafik ini kan kelihatan ada kenaikan, kemudian ada penurunan. Jadi mempermudah kita melihat atau menganalisis data dari perusahaan ini. Dan selanjutnya di bagian keuangan. Nah, masuk di bagian keuangan, ini saya sudah memiliki data dari 30, ada 30 bulan yang saya cantumkan. Di sini itu saya akan membuat per semesternya. Jadi pertama mungkin saya bisa mencari dulu total dari mungkin laba per semester ini berapa, kan per semester itu ada 6 bulan. Jadi kita bagi dari 30 bulan ini jadi 6, jadi nanti ada 3 total laba yang akan kita cari. Nah, yang pertama mungkin dari semester pertama dulu ya. Jadi total laba semester pertama. Total laba semester pertama. Saya juga akan mengetik dulu. Dari sampai 5 semester ya. Nah, untuk total laba semester pertama ini, caranya untuk mencari total itu adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian kita
drag mana yang akan kita cari totalnya. Jadi kan di sini saya akan mencari labanya ya. Jadi saya akan mencari, buka kurung dulu. Ini dari Januari sampai ke Juni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kemudian sampai ke Juni. Dan tutup kurung dan enter. Nah, maka sudah keluar total laba dari semester pertama ini sebesar Rp287. Ini bisa kita ubah ke dalam rupiah ya. Bagian. Nah, kemudian dari total laba semester 2 juga sama caranya, sama dengan kemudian sum, kemudian buka kurung. Kalau tadi kan sampai di Juni, kemudian sekarang di Juli sampai dengan Desember ya. Nah, totalnya untuk semester 2 adalah Rp364 juta. Untuk semester 3 ini kita totalkan lagi sama dengan sum, dan ketik, buka kurung, kemudian kita drag yang akan kita cari, kemudian tutup kurung dan enter. Itu pula setelah semester 4. Dan yang terakhir setelah semester 5. Nah, jadi sudah keluar total laba dari setiap semesternya berapa dengan menggunakan rumus tadi. Nah, selanjutnya saya akan mencari profit margin. Nah, untuk mencari profit margin ini adalah dengan laba dibagi dari pendapatannya. Dan dulu profit marginnya. Nah, caranya itu adalah sama dengan laba dibagi dengan pendapatannya. Dan enter, keluar profit marginnya berapa ini. Di sini kita bisa ubah formatnya menjadi ke dalam bentuk persen ya. Nah, di sini kita pilih percentage. Nah, jadi sebesar profitnya di bulan Januari ini 37%. Untuk mencari yang lainnya, kita bisa drag dari atas sampai bawah. Nah, sudah keluar. Kalau di bidang keuangan ini kan kita bisa tahu profitnya itu berapa, kemudian totalnya berapa, seperti itu. Nah, dari 3 data yang sudah kita olah tadi, jika kita bandingkan, sebenarnya bidang-bidang ini tuh saling berkaitan. Seperti sumber daya manusia itu mempengaruhi produktivitas, pemasaran mempengaruhi omset, dan juga keuangan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, dari analis tadi itu perusahaan jadi bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti efisiensi biayanya bagaimana, kemudian strategi peningkatan penjualannya bagaimana, dan juga dari segi kinerja karyawannya itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.